Coba bayangkan, dunia tanpa transistor. Sebuah dunia yang panas, besar, dan boros energi. Sebelum era digital yang kita kenal sekarang, teknologi elektronik sangat bergantung pada tabung vakum. Komponen ini memang bisa menguatkan dan mengendalikan arus listrik. Tapi ukurannya raksasa, rapuh, dan panasnya bukan main seperti kompor kecil yang terus menyala. Komputer generasi awal ukurannya bisa memenuhi satu ruangan penuh, butuh listrik setara satu kampung, dan sering sekali mogok hanya karena satu tabung putus. Radio itu berat, televisi harganya selangit. Dulu perangkat elektronik lebih mirip furnitur daripada alat pribadi yang bisa kita bawa kemana-mana. Masalahnya jelas, kalau dunia mau bergerak lebih cepat, kita butuh sesuatu yang lebih kecil, lebih dingin, lebih hemat, dan pastinya lebih andal. Jawaban atas masalah itu lahir tanpa sorak-sorai di sebuah laboratorium riset yang sunyi, tepatnya di akhir tahun ke-1947. Di Bell Laboratories, Amerika Serikat, 3 ilmuwan John Bardeen, Walter Bruton, dan William Shockley menemukan sesuatu yang awalnya tampak sepele, tapi kelak akan mengguncang peradaban. Mereka berhasil menciptakan transistor titik kontak. Fungsinya sama persis seperti tabung vakum, menguatkan sinyal dan bertindak sebagai sakelar. Tapi bedanya, ukurannya jauh lebih kecil, konsumsi energinya sangat rendah, tidak panas, tidak rapuh, dan yang terpenting, bisa diproduksi secara massal. Ironisnya, penemuan ini tidak langsung dirayakan. Bagi banyak orang saat itu, ini terlalu teknis, terlalu kecil, dan terlalu sunyi untuk dianggap penting. Tapi sejarah kemudian membuktikan satu hal. Revolusi terbesar seringkali lahir tanpa tepuk tangan meriah di awal. Jadi, apa sebenarnya transistor itu? Secara sederhana, transistor adalah sebuah pengendali arus listrik. Dengan memberinya arus kecil, ia bisa mengatur arus lain yang jauh lebih besar. Dua peran utamanya sangat mendasar. Pertama, sebagai penguat, ia membuat suara radio yang tadinya lemah jadi terdengar jelas, atau sinyal elektronik yang lemah menjadi kuat. Kedua, sebagai sakelar, ia bisa menyalakan dan mematikan arus dengan presisi yang sangat tinggi, jutaan, bahkan miliaran kali per detik. Dua fungsi sederhana inilah yang menjadi alfabet bagi dunia digital, sakelar on dan off. Kemudian, diterjemahkan menjadi angka 0 dan 1, bahasa biner, yang membangun seluruh logika komputer. Dari sinilah, jalan menuju dunia digital modern terbuka lebar. Awalnya, transistor hanya digunakan satu persatu, lalu muncul ide yang terdengar gila pada masanya, namun sangat jenius. Bagaimana jika kita menggabungkan banyak transistor dalam satu kepingan silikon kecil? Dari situlah lahir sirkuit terpadu. Perangkat elektronik pun jadi semakin kecil, semakin cepat, dan semakin murah. Hari ini, satu chip prosesor modern yang ada di ponsel atau laptop, kita bisa mengandung miliaran transistor. Prinsipnya sederhana, tapi konsisten. Semakin kecil, semakin cepat, semakin efisien. Ini bukan sihir, ini adalah hasil dari disiplin rekayasa yang dijalankan dengan pelan, teliti dan tanpa henti selama puluhan tahun. Mari kita jujur, teknologi digital tidak muncul begitu saja, karena ada internet. Teknologi digital lahir karena adanya transistor. Tanpa transistor, komputer pribadi tidak akan pernah muat di atas meja kita. Ponsel pintar hanya akan jadi hayalan dalam film fiksi ilmiah. Data tidak akan bisa diproses secepat dan semurah sekarang. Dan jaringan global seperti internet akan tersendat oleh mesin-mesin raksasa yang tidak efisien. Transistor memungkinkan miniaturisasi. Miniaturisasi memungkinkan komputasi personal. Dan komputasi personal inilah yang melahirkan internet untuk semua orang. Rantai sebab akibatnya sangat rapi. Tidak ada keajaiban yang terjadi dalam semalam. Dampak transistor tidak hanya mengubah teknologi, ia benar-benar mengubah cara kita hidup. Radio transistor membawa informasi dan hiburan ke desa-desa terpencil. Televisi masuk ke setiap ruang keluarga, komputer masuk ke sekolah dan kantor. Dan akhirnya, ponsel pintar mengikat seluruh dunia dalam satu genggaman. Pekerjaan berubah, pendidikan berubah, bahkan cara kita berinteraksi pun berubah total. Dunia analog yang penuh dengan surat, peta kertas, dan arsip fisik perlahan bergeser ke dunia yang ada di layar.
Dan semua itu bertumpu pada satu prinsip sederhana. Saklar kecil yang patuh bekerja miliaran kali per detik di dalam perangkat kita. Pada tahun 1956, Bardeen, Breton, dan Shockley akhirnya menerima hadiah Nobel Fisika. Pengakuan resmi akhirnya datang. Meski dampak penemuan mereka sudah terlanjur menjalar ke seluruh dunia. Transistor bukan sekadar sebuah penemuan, ia adalah fondasi dari peradaban digital kita. Dari kisah transistor ini, kita bisa belajar satu pelajaran penting. Terobosan besar sering lahir dari riset dasar yang sabar, bukan dari tren yang viral sesaat. Ukuran tidak menentukan dampak sesuatu yang sangat kecil, ternyata bisa mengubah dunia. Dan kesabaran ilmiah pada akhirnya selalu mengalahkan sensasi sesaat. Dari sebuah laboratorium yang sunyi di tahun 1947, transistor kini menjadi tulang punggung teknologi modern. Jadi, setiap kali ponselmu menyala, setiap kali layarmu memuat sebuah halaman web, ingatlah ada miliaran transistor di dalamnya yang bekerja tanpa henti untukmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.